Pernah nggak sih anak kamu pulang sekolah, lepas sepatu, terus bilang pelan-pelan, "Mah, Pah, jempol aku sakit kalau pakai sepatu." Dan yang pertama kali muncul di kepala, bukannya udah besok kita cari, tapi bulan ini masih aman gak ya? Aduh, padahal anaknya cuma butuh sepatu baru, tapi kepala kita udah buka spreadsheet sendiri. Nah, hari ini kita mau berandai-andai bareng. Bukan soal jadi sultan, bukan soal tiba-tiba punya rekening 8 digit, tapi soal sesuatu yang sebenarnya lebih dalam dari itu. Soal bisa bilang 2 kata aja ke anak kita. Udah, ambil aja. Bayangin deh, hidup di titik itu, di mana 2 kata itu keluar dengan ringan, tanpa ada suara lain di kepala, tanpa ada drama batin dulu. Yuk kita bayangin bareng. Jujur dulu ya, kita semua pernah ada di titik itu. Titik di mana notif WA grup sekolah bunyi dan tangan kita buka aplikasinya pelan-pelan. Kayak lagi buka hasil ujian. Mohon perhatian orang tua. Besok pembayaran kegiatan Rp350.000. Dan kepala langsung hitung sendiri. Ini masih tanggal berapa? Gajian masih berapa hari lagi? Tagihan apa yang belum dibayar? Masih ada nggak sisa bulan ini? Semua itu dalam waktu 3 detik. Belum lagi momen klasik di supermarket. Anak ambil sereal favoritnya, kita senyum tipis. Yang kecil aja ya nak, yang besar itu kebanyakan. Padahal jujur bukan kebanyakan, kita cuma lagi ngitung. Atau momen sepatu tadi, kita pegang sepatunya, kita pencet ujungnya. Kita bilang, "Masih muat kok ini, coba lagi deh." Padahal kita tahu, anaknya udah nahan sakit dari minggu lalu. Ini bukan soal pelit, ini soal situasi. Dan banyak banget orang tua Indonesia yang ngerasain ini. Setiap hari, diam-diam. Nah, bayangin sekarang, kebalikannya. Bukan tiba-tiba kayak mendadak, bukan warisan turun dari langit, tapi masuk ke fase di mana penghasilan rumah tangga udah mulai aman. Di kisaran yang para ahli bilang bikin orang tua mulai bisa napas. Sekitar 15 sampai 25 juta sebulan. Di angka itu, sesuatu berubah. Bukan gaya hidup yang berubah drastis, bukan tiba-tiba pindah ke rumah mewah, tapi ada satu hal kecil yang berubah. Cara kita merespons waktu anak bilang butuh sesuatu. Anak pulang sekolah, lepas sepatu. "Pah, jempol aku sakit." Dan sekarang yang pertama keluar dari mulut kita bukan kalkulasi, tapi ya udah, habis makan kita cari. Ya, gitu aja. Nggak ada drama batin, nggak ada buka catatan pengeluaran dulu, nggak ada ditahan dulu seminggu lagi. Langsung beres. Sepatu sekolah itu sekitar 150.000 sampai 700.000, tergantung mau yang mana. Dan di fase ini, angka itu bukan lagi sesuatu yang bikin kepala penuh. Buku dan alat tulis awal tahun ajaran 300.000 sampai 1 juta. Uang kegiatan sekolah mendadak 350.000, transfer, dan selesai dalam 30 detik tanpa narik napas dulu. Dan ini yang paling penting, bukan soal angkanya, tapi soal rasa itu. Rasa bisa ngasih yang anak butuhkan tanpa harus minta mereka sabar dulu. Itu yang mahal, beneran mahal. Tapi yang paling bikin lega justru hal-hal yang kelihatannya receh, yang kecil-kecil, tapi selama ini diam-diam nyesek juga. Misalnya, isi bensin. Dulu 20.000 aja bang, sekarang full aja. 2 kata, tapi rasanya beda banget.
atau belanja bulanan. Dulu kita masuk supermarket dengan strategi. Ada daftar, ada anggaran, ada item cadangan yang siap dicoret kalau udah mepet. Sekarang, kita masih tetap belanja dengan list. Tapi kalau anak ambil sereal favoritnya yang ukuran besar, kita nggak bilang, yang kecil aja. Kita bilang, ya udah, sekalian aja. Hal kecil banget, tapi bagi anak, itu kerasa. Atau momen susu habis di tengah malam. Dulu itu bikin kepala langsung penuh. Beli sekarang atau tahan dulu sampai besok. Sekarang, langsung beli, titik. Top up e-wallet, santai. Beli obat dan vitamin waktu anak agak nggak enak badan, langsung ambil yang bagus. Nggak perlu milih yang paling murah dulu baru yang lain. Hal-hal kecil ini yang selama ini bikin hidup terasa berat. Dan sekarang, satu persatu hilang. Coba kita bandingin. Dulu, WA grup sekolah bunyi, kita buka pelan-pelan, baca pesannya, diam sebentar, dalam kepala udah ada perhitungan otomatis. Sekarang, WA grup sekolah bunyi, kita buka, baca, transfer, lanjut ngopi. Dulu, anak bilang mau ikut les menggambar. Kita bilang, nanti ya, kita lihat dulu. Seminggu berlalu, 2 minggu, sampai anak udah nggak tanya lagi. Sekarang, anak bilang mau ikut les menggambar. Kita tanya, seminggu berapa kali? Terus, kita daftarin. Selesai. Les anak itu kisarannya 300.000 sampai 3 juta sebulan, tergantung jenis lesnya. Dan di fase ini, itu bisa dipertimbangin dengan tenang, bukan ditunda sampai lupa. Dulu, marketplace dibuka, item ditambah, dihapus lagi, ditambah lagi, dihapus lagi, tutup aplikasi. Sekarang, buka, tambah, check out. Sesederhana itu. Dan ini yang paling anak dibayangin. Rutinitas sehari-hari. Pagi, bangun, siapkan anak sekolah, antar. Dan sepanjang jalan itu, kepala nggak penuh. Nggak ada suara di belakang kepala yang bilang, tagihan ini belum dibayar. Bulan ini cukup nggak ya? Anak minta apa lagi nanti? Cuma jalan, cuma nemenin anak, cuma momen pagi yang tenang. Siang, belanja kebutuhan rumah. Belanja dapur sekitar 1,5 sampai 3 juta sebulan. Listrik dan air 300 sampai 800 ribu. Internet 250 sampai 500 ribu. Semua itu udah punya tempatnya. Gak saling berebut, gak ada yang harus dikorbankan buat yang lain. Dan pas belanja, kita nggak buka kalkulator tiap lorong. Kita cukup ambil yang kita butuh. Yang bagus, yang bikin dapur rumah nyaman. Sore, ada notif tagihan masuk atau ada transfer kebutuhan sekolah. Kita buka, bayar, lanjut aktivitas. Gak ada drama, gak ada tahan nafas dulu. Malam, ini yang paling enak. Tidur. Dan waktu rebahan itu, kepala nggak langsung sibuk sendiri. Gak ada besok gimana, gak ada uang bulan depan cukup nggak. Ada rasa yang susah dijelasin. Tapi kalau harus pakai satu kata, aman. Nah, ini chapter favorit. Tahun ajaran baru. Kita semua tahu ini. Ini adalah event tahunan yang legendaris buat dompet keluarga Indonesia. Seragam baru, 300.000 sampai 1,5 juta. Sepatu baru, 150 sampai 700.000. Buku dan alat tulis, 300.000 sampai 1 juta. Tas baru, 150 sampai 600.000. Semuanya datang barengan di bulan yang sama. Dulu, ini tuh kayak boss final di game yang susah banget, yang bikin harus nabung dari jauh-jauh hari, yang bikin tidur nggak tenang beberapa minggu sebelumnya. Sekarang, kita buka list kebutuhan sekolah anak, kita lihat satu persatu, kita beresin satu persatu. Dan waktu selesai, bukan rasa lega karena berhasil selamat, tapi rasa, kok tahun ini nggak sesesak biasanya? Dan yang paling geli, bukan karena pengeluarannya hilang, pengeluarannya tetap ada. Tapi karena kali ini,
kita nggak ngerasa habis perang. Itu aja. Tapi itu udah beda banget rasanya. Ada satu hal lagi yang enak banget di fase ini. Kita bisa bantu. Orang tua yang lagi butuh obat rutin, kita bisa kirim tanpa drama batin dulu. Adik atau keponakan yang lagi perlu buku atau perlengkapan sekolah, kita bisa bantu beresin. Atau momen sederhana banget. Lagi kumpul sama keluarga kecil, traktir makan siang bareng. Dan waktu bayar, nggak ada suara di kepala yang bilang, aduh, ini kebablasan nggak ya? Cukup bayar, cukup seneng bareng, cukup pulang dengan hati anget. Ini bukan soal pamer, ini soal bisa jadi orang yang nolong tanpa ikut tenggelam. Dan itu rasanya enak banget. Kalau semua ini terjadi, apa yang paling berubah? Bukan rumahnya, belum tentu. Bukan mobilnya, belum tentu juga. Yang paling berubah adalah cara kita ada di rumah. Kita nggak gampang kena mood jelek karena tekanan finansial yang diam-diam numpuk. Kita bisa lebih hadir, lebih tenang, lebih sabar. Anak ngomong sesuatu, dan kita dengerin. Beneran dengerin. Bukan dengerin sambil kepala setengah di spreadsheet. Rumah terasa lebih adem, bukan karena AC-nya lebih dingin, tapi karena orang-orang di dalamnya nggak lagi bawa beban yang nggak kelihatan. Dan malam itu, waktu anak udah tidur, kita duduk sebentar. Ada rasa yang diam-diam muncul. Bukan bangga yang heboh, tapi tenang yang dalam. Rasa, anak aku hari ini nggak perlu nunggu. Dia butuh sesuatu, dan aku bisa kasih. Itu aja. Tapi itu yang paling enak. Tadi di awal kita cerita soal sepatu. Anak pulang, jempol sakit, dan kepala kita langsung penuh sendiri. Bayangin, kalau momen itu terjadi lagi, tapi kali ini berbeda. Anak bilang yang sama, "Pah, jempol aku sakit." Dan yang keluar dari mulut kita bukan kalkulasi, bukan ditahan dulu, bukan nanti ya. Tapi, ya udah, habis makan kita cari. Dan anak itu senyum. Sesederhana itu. Enak banget ya, kalau akhirnya kita nggak perlu bilang nanti ya terus. Makasih udah bayangin bareng hari ini. Kalau video ini bikin kamu senyum, atau bikin kamu bilang, iya, ini yang gue mau. Jangan lupa like dan subscribe ya. Karena di sini, kita selalu punya mimpi baru yang asik buat dibayangin bareng. Dan seperti biasa, enak banget kalau beneran.